Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu ini mungkin ada 2 pertanyaan, saya langsung jawab sekaligus. Yang pertama, ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mohon pencerahannya, bila tidak ada grading, apa tidak banyak yang kanibal? Itu yang pertama. Sebenarnya saya sudah ada dibuatkan videonya untuk soal kanibal, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bahas secara singkat lah, diulas lah seperti itu, lebih dipersingkat lagi. Dan yang kedua, saya mau tanya, kenapa dari pompa air langsung dialirkan ke kolam? Kenapa nggak langsung gitu? Ini mungkin di video yang beberapa hari yang lalu saya upload, yaitu di yang judulnya 6.000 ekor 20 bak cukup dengan satu pompa kecil. Yang judulnya 6.000 ekor, bukan 6.000, yang judulnya 60.000 ekor 20 kolam hanya dengan satu pompa kecil. Yang judulnya itu, ini di komen yang itu. Jadi oke, kita bahas dari yang kedua dulu, yang ini dulu. Karena yang tadi, yang soal kanibal, sebenarnya saya sudah ada 3 video, meskipun statementnya agak berbeda-beda lah, agak berbeda-beda. Tapi lebih kurang intinya sama lah, bahwa sifat kanibal ikan itu seperti itu. Jadi kita bahas yang ini dulu. Yang kenapa sistem kocor itu nggak langsung dari sumur bor ke pompa gitu kan, dari pompa itu langsung dibagi ke 20 bak. Kenapa nggak begitu? Harus ditarik ke tandon dulu. Oke, sebelum kita bahas, ngopi dulu. Oke sahabat, jadi yang tadi sahabat kita tanyakan, kenapa tidak langsung dari pompa dibagi ke 20 bak, itu ada beberapa alasan. Yang pertama nih, sedikit banyaknya air itu kalau dimasukkan ke toren dulu atau ke blong dulu, mau toren mau blong itu sama saja, yang jelas di situ ada sedikit terjadi oksidasi. Paham gak maksudnya? Jadi di situ itu ada sedikit kerja yang mengurai zat padat terlarut dalam air sejenis zat besi, mangan, dan lain sebagainya, termasuk klorin juga, andai kata dari PDAM. Tapi kalau dari PDAM kan nggak usah pakai pompa juga, langsung ke toren aja. Jadi ini oke, ceritakan sumur bor saja. Dari sumur bor kebanyakan kan zat besi, ada zat kapur dan yang lainnya. Yang jelas begini, sedikit banyaknya itu ada kerja oksidasi. Jadi itu enggak semata-mata enggak ada fungsinya, enggak. Itu ada manfaatnya, bahkan besar. Dan persentasenya itu bisa sampai 30-40% itu bisa mengurai dengan oksidasi begitu. Karena ada salah satu treatment air yang untuk mengurai zat besi itu harus melalui oksidasi. Cara yang dianggap gratis lah, dianggap gratis. Karena bagaimanapun juga, dari sumur bor, kalau nggak pakai pompa, itu tetap nggak bisa keluar. Maknanya, oksidasi itu kita numpang eksis. Nggak dioksidasi, setrum untuk pompa, itu tetap pakai setrum kan? Mau pakai satelit, pakai sanyo, pakai jatan, pakai apapun. Tetap itu motornya itu dihidupkan oleh listrik. Tetap listrik pakai. Oleh karena sekalian pakai listrik, oke, kita sekalian oksidasi untuk lebih aman lagi. Kalau untuk zat besi biasa-biasa saja,
Biasa saja itu yang seperti airnya kalau disimpan selama 6 jam, 7 jam menjadi kuning. Itu biasa saja. Itu biasa saja. Atau pagi air masuk, sorenya kuning, agak sedikit berminyak dan sedikit berbau. Itu biasa saja. Dengan cara dioksidasi, itu sudah bagus. Daripada harus diendapkan 3 hari. Oke? Jadi ada manfaatnya. Itu lebih ke oksidasi. Yang pertama, daripada kita harus mengoksidasi, mentreatment menggunakan media-media tertentu. Contoh, batu-batuan. Ada yang lebih hebat lagi kan kita menggunakan resin kation dan resin anion. Jadi itu lebih mahal lagi bahkan. Kalau untuk melepaskan zat besi dengan cara itu, biayanya itu bisa mendekati 10 jutaan. Bahkan menggunakan batu-batuan pun kayak ferrolite, manganese green sand, sejenis yang itu pun biayanya pun hampir 2 jutaan. Tapi agak lebih murah daripada yang resin tadi. Terus yang ini emang nggak ada biayanya. Yang ini cuma beli blong saja 1 kali. Dan kalau kita menggunakan resin, itu harus ada, karena ada titik jenuhnya juga. Ada titik di mana ia nggak bekerja. Di masa sudah mencapai berapa ratus kubik gitu, berapa ribu liter, nanti ada jenuh. Dan itu harus diregenerasi. Dan diregenerasinya itu harus menggunakan kimia. Itu kayak zat kapur, zat besi, mangan dan lain sebagainya. Seperti itu penanganannya. Seperti itu kalau untuk pengolahan air. Dan kalaupun mau yang pakai media batu-batuan yang sedikit agak murah, itu pun di masa-masa tertentu, dikala sudah mencapai ambang titik jenuh, kalau contoh nih, sudah 5 bulan atau setahun 24 jam beroperasi, di situ nanti ada titik jenuhnya yang mana dia nggak bekerja lagi, nggak mampu bekerja lagi, seperti itu. Tapi kalau ya yang zat besinya serius lah seperti itu. Yang serius itu yang gimana? Yang kayak diambil dari sumur bor, di gelas, baru 1 jam langsung kuning. Seperti itu. Yang langsung. Seperti itu. Jadi kalau yang keluarnya jernih, disimpan agak menguning sedikit, nah itu agak rendah lah, biasa saja. Seperti itu. Jadi untuk sahabat kita, kalau sisi keuntungannya itu untuk oksidasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa nggak langsung ke kolam saja dibagi dari pompa? Andai kata nih, sumur bornya udah bagus, nggak usah dioksidasi, nggak ada itu yang namanya zat kapur, zat besi, bla 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 bla. Saya langsung ambil dari sungai, sungainya pun bagus, bersih, nggak cemar, langsung dari gunung mengalir, disedot pakai pompa, dinaikkan, itu aman. Ya meskipun ada, aman lah, seperti itu. Pokoknya airnya bagus lah, nggak ada cerita zat besi zat ini tuh, pokoknya untuk ikan sudah cukup. Meskipun untuk manusia nggak cukup layak minum, tapi untuk ikan itu sudah sehat. Seperti itu. Kenapa nggak langsung ke kolam aja kalau yang begitu? Yang pertama, kolam 20 semuanya menggunakan stop kran. Sahabat lihat di videonya itu. Dari toren dibagi ke kolam 20 itu ada stop kran atau ada valve. Yang mana itu kan untuk mengatur volume air. Kalau kita mau dibesarkan, besar. Kalau kita mau dikecilkan, kecil. Kenapa harus ada volume air, ada pengaturan volume air? Yang pertama, kalau ikannya kecil, kita sedikit hemat air, kita kecilkan. Dan dikala ikannya besar, kita besarkan. Dan karena itu baknya banyak, ada 20, meskipun belum terlalu banyak lah, ada 20. Maknanya kita tebar ikan nggak serta-merta, nggak 1 kali. Kita bikin dua segmen. Segmen yang pertama, 2 minggu kemudian segmen yang kedua. Seperti itu.
Jadi ada 2 round lah. Pertama kita tebar bulan ini, dan 2 minggu kemudian kita tebar lagi. 10 lagi, 10 bak, 2 minggu kemudian 10 bak. Seperti itu. Jadi apa hubungannya dengan tadi yang dibilang kenapa enggak langsung ke bak? Hubungannya begini. Oleh karena ini 2 fase penebarannya, penebaran benihnya, berarti keperluan airnya enggak sama dong. Yang tebar minggu ini masih kecil, airnya berarti kecil masuknya. Bahkan selama 2 minggu kadang-kadang ditutup total, nggak ada air masuk selama 2 minggu. Setelah usia ikan 2 minggu baru kasih, kecil aja. Berarti yang bulan kemarin, berarti kan ikannya udah sangkal, udah besar. Dan airnya sedikit besar. Seperti itu. Airnya sedikit besar. Itu yang kedua. Kebutuhan air nggak sama. Yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Poinnya di sini. Bapak harus ketahui bahwa kalau air itu dari sanyo, dari sumur bor atau dari sanyo, langsung dibagi 20 cabang ke kolam, berarti di situ kita nggak bisa pakai radar. Oh, soal radar mah gampang. Kita bisa memakai otomatis tabung. Ya bisa sih. Tapi masalahnya nanti taktek sanyonya itu. Kalau memakai otomatis. Karena air itu nggak tutup total. Lain lagi dengan kita di rumah. Contoh kita punya toren di rumah untuk cuci piring, untuk mandi lah istilahnya. Kita menggunakan sanyo dari sumur bor. Naik. Kita menggunakan sanyo otomatis. Contoh, kita sambung saja kabel karena di situ ada otomatisnya di merek sanyo tertentu, minimal yang 135 PS 135 biasanya ada, atau di Jetam, di Semijet, nah itu biasanya ada. Kita pakai otomatis, oke lah. Kalau di rumah-rumah, contoh kita keran tutup. Contoh kalau malam semuanya udah mandi, kita tutup semua kan, nggak ada keran yang terbuka. Berarti sanyo mati total kan, nggak hidup. Karena semua keran tertutup. Dan kalau keran dibuka berarti kan hidup. Dan masalahnya, kalau di bak itu keran nggak ada yang nutup total. Sebagian tertutup, sebagian terbuka kecil, dan sebagian terbuka besar. Maknanya air itu supply dan demand-nya nggak sama pastinya. Ada masa pengeluarannya seimbang, ada masa pengeluarannya nggak seimbang. Maksudnya nggak seimbang, dari sanyonya kan segitu aja keluarnya. Contoh 35 liter per menit contoh. Dari sanyonya mengambil ke mentransfer ke toren. Dari sanyo ke toren 35 liter per menit contoh. Dan dari toren dibagi ke kobak cuman 15 liter per menit. Berarti kan ada hemat 20 liter nih yang nanti akan terakumulasi sisa. Dalam 1 menit sisa 20 liter. Ya kan? Dan itu nanti bisa menutup otomatis melalui kita menggunakan apa namanya, pelampung otomatis. Seperti itu. Oke? Sejauh ini sahabat bisa memahami belum? Kalau belum, saya ulangi lagi. Dari pompa kita masukkan ke toren, air masuk 35 liter. Ini kita anggapkan per menit lah. 35 liter dari sanyo ke toren. Dan dari toren dibagi ke bak, katakan 15 liter per menit. Berarti ada selisih 20 liter yang nantinya akan terkumpul, terakumulasi di situ. Semenit 20 liter, semenit 20 liter, semenit 20 liter, di toren nanti semenit 20 liter. Dan pada akhirnya di beberapa menit ataupun di beberapa jam itu toren akan penuh dan akan mematikan sanyo. Dan di situ ada jeda. Andai kata toren ini 1000 liter, sementara pembuangannya cuma 15 liter, berarti
15 kali 60 kurang lebih hampir 1,5 jam lebih, bahkan hampir 2 jam Sanyo istirahat. Paham gak maksudnya? Sanyo mati karena ini torrent penuh. Penuh nih levelnya di dalam tong. Contoh penuh di dalam tong, begitu penuh tek, mati otomatisnya karena pelampungnya sudah naik, terangkat. Dan karena pelampungnya kita setting, kan pelampung itu biasanya kalau di torrent itu ada 2 pelampung. Ada level tertinggi, ada untuk level terendah. Maksudnya begini, akan hidup si pelampung itu kalau air ada sisa, contoh 100 liter lagi. Contoh nih, airnya 1 tong 1000 liter torrent. Kalau dia mencapai 1000 liter, dia akan mati dan dia akan hidup lagi kalau airnya sisanya 100 liter lagi. Settingan otomatisnya seperti itu. Jangan sampai habis benar, jadi kita harus sisakan. Karena ini kita menggunakan air untuk sistem kocor, kan 24 jam. Mananya jangan sampai kehabisan air, tapi jangan sampai ada air, jangan sampai lebih air juga. Andai kata nggak pakai otomatis, pastinya yang pertama, Sanyo nggak ada matinya selama 24 jam. Nggak ada istirahatnya, yang pertama. Dan yang kedua, kalau nggak pakai otomatis, kalau udah torrentnya penuh, pasti kan luber air nih kemana-mana. Kan seperti itu. Tapi kalau pakai otomatis, di level tinggi tertentu akan mati, dan di level rendah tertentu akan hidup kembali. Seperti itu. Itu poinnya. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Sanyo akan lebih awet karena ada istirahatnya. Terus lagi, andai kata nih, kita punya torrent besar, makanya semakin besar semakin bagus sebenarnya. Kita akan punya stok air banyak di torrent itu. Kelebihannya lagi, andai kata nih tiba-tiba mati lampu 10 menit, 15 menit, kan saya pikir di mana-mana suka ada tuh mati lampu. Yang hitungannya ya paling 1 jam, yang 2 jam. Kalau yang mati lampunya 1 hari begitu, kadang-kadang itu kan ada pemberitaan juga, ada dikasih tahu juga sama petugas PLN bahwa hari apa tanggal sekian akan mati lampu dari jam sekian sampai jam sekian, seperti itu. Tapi kalau mati lampu dadak-dadakan biasanya kan nggak lama, paling 1 jam seperti itu. Kadang-kadang hitung menit saja. Dan kita tetap berjalan karena ada stok air. Itu maksudnya. Jadi fungsinya banyak. Jadi kesimpulannya, kenapa tidak langsung dari Sanyo dibagi ke bak 20? Poinnya yang paling penting adalah kita menggunakan lebih air daripada debit. Supaya ada tabungan air lah yang tersusun nanti, terakumulasi. Karena yang saya bilang tadi, kalau Sanyo-nya mampu mengambil air 35 liter, pengeluarannya jangankan 15 liter, katakan nih pengeluarannya per menitnya itu 20 liter atau 30 liter aja. Tetap kita per menit 5 liter itu menabung di torrent itu. Jadi selama 5 menit nambah 5 liter, 5 menit nambah 5 liter. Dan dalam berjam-jam itu tetap torrent akan penuh. Dan dikala sudah penuh torrent, matilah itu Sanyo-nya karena otomatisnya bekerja, dan dia akan hidup kembali setelah biasanya 1,5 jam sampai 2 jam baru hidup lagi. Dan kalau kita Sanyo biarkan 2 jam, secara logikanya begini, ini kan panas, karena 3 jam hidup, setelah itu istirahat 2 jam, dan dia akan dingin lagi, dan itu lebih tahan lagi, seperti itu. Jadi penjelasannya lebih kurang seperti itu. Kalau pertanyaannya soal kenapa dari Sanyo harus ke torrent dulu, atau dari pompa air ke torrent dulu, enggak langsung ke bak, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu sebenarnya. Jadi lebih kepada keamanan Sanyo supaya istirahat dan kita punya sedikit stok menabung air dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi yang paling dominan itu sebenarnya. Oke, mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya kenapa
tidak langsung dari pompa air langsung dibagi ke kolam, mudah-mudahan terjawab. Dan andai kata masih ada yang belum paham lagi, sahabat bisa tulis di kolom komentar lagi dan nanti kita bisa bahas lagi. Dan ini pertanyaan yang kedua, yang mohon pencerahannya, apabila tidak di-grading, apa tidak banyak yang kanibal? Dan sebenarnya saya sudah bahas di video terdahulu, yaitu mengenai soal kanibal. Kanibal itu disebabkan beberapa faktor, dan salah satunya yang menyebabkan lele kanibal itu ini yang mana? Yang grading ini. Karena si bapak ini mengatakan bila tidak ada grading, apa tidak banyak yang kanibal? Nah itu masalahnya. Bila enggak grading, apa tidak banyak yang kanibal? Dan saya katakan, justru yang di grading yang banyak kanibal, dan yang enggak di grading, yang tidak di grading itu tidak kanibal. Itu bisa dibuktikan. Tapi nih, saya sekali lagi pastinya mengatakan, pisahkan antara segmennya itu, kita segmen apa nih? Apakah kita pembenihan? Apakah kita pembesaran? Kalau pembesaran yang saya bilang kanibal itu enggak ada kanibal itu. Yang penting metode-metodenya dilakukan. Dan kalau untuk pembenihan itu harga mati. Kanibal itu ada untuk pembenihan. Segmen pembenihan dan pendederan itu harus di grading. Katanya kalau nggak di grading nggak kanibal. Berarti kalau di grading kanibal. Itu memang nggak ada pilihan. Di grading memang kanibal, nggak di grading pun memang kanibal juga. Itu kanibalnya terus-terusan. Gimana kalau dikasih pakan yang cukup, bahkan supaya lebih cukup, supaya ada sisa, supaya ikan itu tetap kenyang. Kalau ikan besar kan, kalau lele yang untuk pembesaran begitu metodenya. Kita kasih pakan yang cukup, teratur, terjadwal. Itu sudah aman kanibal. Dan kita jangan tambah air, jangan buang air, jangan ganti air. Dan jangan grading. Dengan metode itu sebenarnya kanibal yang besar mah udah aman, udah. Dengan yang syarat yang tadi. Pertama, jangan grading. Kedua, jangan buang air, jangan tambah air, jangan ganti air. Yang kedua. Yang ketiga, kasih pakan dengan komitmen, dengan konsisten, dengan terjadwal, teratur. Kalau sehari 3 kali, sehari 3 kali terus sampai panen. Jangan hari ini 2 kali, hari ini sekali, besoknya 3 kali, besoknya 4 kali, besoknya lagi sekali. Itu nggak jelas. Apalagi kalau jamnya terlalu jauh diubah-ubahnya. Mau jam 9, ingat jam 12, ingat jam 3, ingat jam 5, ingat jam 10, ingat jam 1, itu nggak jelas. Jadi kalau teratur, itu kanibal itu nggak ada. Itu saja kuncinya kalau untuk pembesaran. Dan itu saya berani mempertanggungjawabkan kalau yang itu. Berani melakukan pembuktian. Kalau untuk pembesaran. Tapi kalau untuk pembenihan, kalaupun ada caranya, saya pikir mungkin saya sudah menemukan. Tapi memang nggak ada caranya. Saya sudah riset macam-macam cara lah. Tetap kanibal. Di grading kanibal, nggak di grading pun kanibal juga. Kasih pakan kurang, apalagi kasih pakan lebih pun tetap kanibal juga. Kalau untuk pembenihan. Tapi memang agak sedikit, kalau pakan cukup memang agak sedikit berkurang seperti itu. Kalaupun kita grading hati-hati, kalaupun kita gradingnya hati-hati, amat sangat cermat, itu pun lumayan agak ada kesan juga, lebih aman lagi
Seperti itu. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa memahami daripada pembahasan yang ini dan kita bisa ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.